Halo anak-anak hebat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan sehat semua dan masih semangat mengikuti pelajaran virtual. Baik anak-anak, pada video kali ini kita masuk di pembelajaran kedua, tema 7 subtema 1, peristiwa kebangsaan masa penjajahan. Dengan materi masa pemerintahan kolonial, perubahan wujud benda, dan tangga nada. Tujuan pembelajaran yang akan kita capai yang pertama, dengan memahami teks, siswa mampu mengelompokkan informasi teks narasi sejarah. Yang kedua, melalui pengamatan, siswa mampu mengidentifikasi perubahan wujud benda. Yang ketiga, siswa mampu menyanyikan lagu tangga nada mayor atau minor. Anak-anak hebat, pada pembelajaran pertama kita sudah pelajari tentang peristiwa kedatangan bangsa Eropa. Nah, anak-anak hebat, setelah bangsa-bangsa Eropa masuk ke Indonesia, mereka mulai memperkuat dan melanggengkan kekuasaannya di Indonesia. Mereka membentuk pemerintahan kolonial dengan berlaku tidak adil terhadap rakyat Indonesia. Masih ingat semboyan bangsa-bangsa Eropa ke Indonesia? Iya, betul, yaitu semboyan 3G, yaitu Gold, Gospel, dan Glory. Nah, anak-anak hebat, demi mewujudkan semboyan 3G tadi, bangsa-bangsa Eropa di Indonesia membentuk pemerintahan kolonial di Indonesia. Tidak lagi hanya urusan perdagangan. Pemerintah kolonial yang mereka bentuk semata-mata hanya untuk melanggengkan dan memperluas kekuasaan mereka terhadap bangsa Indonesia. Penderitaan rakyat Indonesia pun semakin bertambah. Pemerintahan kolonial melakukan penindasan-penindasan dengan membuat peraturan dan program kerja yang hanya menguntungkan pihak mereka sendiri, seperti kerja paksa, tanam paksa, dan lain-lain. Nah, timbul pertanyaan, bagaimana pemerintahan kolonial di Indonesia bisa terbentuk? Bagaimana pula kondisi rakyat Indonesia? Baik anak-anak, untuk mempelajarinya mari kita simak materi berikut. Baik anak-anak hebat, peristiwa yang pertama adalah peristiwa-peristiwa pada masa pemerintahan kolonial Inggris. Setelah bangsa Eropa berhasil menguasai Indonesia, pemerintah Inggris kemudian mengangkat Thomas Stansford Raffles sebagai letnan gubernur di Indonesia. Raffles memulai tugasnya pada tanggal 19 Oktober 1811. Pada masa pemerintahannya, Raffles mengeluarkan beberapa kebijakan. Yang pertama, kebijakan di bidang ilmu pengetahuan. Ada 3 kebijakan di bidang ilmu pengetahuan. Yang pertama, mengundang ahli pengetahuan dari luar negeri untuk mengadakan berbagai penelitian ilmiah di Indonesia. Yang kedua, Raffles bersama Arnoldi berhasil menemukan bunga bangkai sebagai bunga raksasa dan terbesar di dunia. Bunga tersebut diberi nama ilmiah Rafflesia arnoldi. Raffles juga menulis buku yang berjudul History of Java dan merintis pembangunan Kebun Raya Bogor, merupakan kebun biologi yang mengoleksi berbagai jenis tanaman di Indonesia, bahkan dari berbagai penjuru dunia. Kebijakan yang kedua adalah kebijakan di bidang ekonomi. Kebijakan di bidang ekonomi ada 2. Yang pertama, menghapus kontingen penyerahan diganti dengan sistem sewa tanah atau dengan istilah land rent.
Yang kedua, semua tanah dianggap milik negara, maka petani harus membayar pajak sebagai uang sewa. Namun anak-anak hebat, upaya Raffles tadi dalam menerapkan sistem pajak bagi pemilik tanah mengalami kegagalan karena ada beberapa faktor. Yang pertama, sulit menentukan besar kecilnya pajak bagi pemilik tanah karena tidak semua rakyat mempunyai tanah yang sama. Yang kedua, sulit menentukan luas sempitnya dan tingkat kesuburan tanah petani. Yang ketiga, keterbatasan pegawai-pegawai Raffles. Yang keempat, masyarakat desa belum mengenal sistem uang. Kebijakan berikutnya adalah kebijakan di bidang pemerintahan, pengadilan, dan sosial. Nah, kebijakan ini ada 3. Yang pertama, Pulau Jawa dibagi menjadi 16 keresidenan termasuk Yogyakarta dan Surakarta. Yang kedua, setiap keresidenan mempunyai badan pengadilan. Yang ketiga, melarang perdagangan budak. Nah, anak-anak hebat, itulah tadi peristiwa pada masa pemerintahan kolonial Inggris. Sekarang kita akan bahas peristiwa-peristiwa pada masa pemerintahan kolonial Belanda. Anak-anak hebat, Belanda berangkat dari Eropa pada tahun 1595 di bawah pimpinan Cornelis de Houtman dan sampai di Indonesia pada tahun 1596 dan mendarat di Banten. Nah, sejak pelayaran de Houtman, banyak berdiri perusahaan-perusahaan dagang Belanda yang masing-masing memiliki kapal sendiri dan berlayar ke Indonesia. Pada saat sampai di Indonesia, Belanda membentuk VOC, yaitu kongsi dagang yang didukung oleh pemerintahannya. Belanda membentuk VOC ini pada tanggal 20 Maret 1602. Tujuan dibentuknya VOC ini di Indonesia adalah yang pertama, menguasai pelabuhan-pelabuhan penting. Yang kedua, menguasai kerajaan-kerajaan di Indonesia. Dan yang ketiga, melaksanakan monopoli perdagangan rempah-rempah. Kemudian, kekuasaan VOC dialihkan kepada kerajaan Belanda. Kenapa? Karena memasuki akhir abad ke-18 kejayaan VOC mulai merosot. Faktor penyebab kemerosotan VOC adalah ada faktor internal dan faktor eksternal. Dari faktor internal yang menyebabkan kemerosotan VOC adalah yang pertama, banyak pegawai VOC melakukan korupsi. Yang kedua, sulitnya melakukan pengawasan terhadap daerah penguasaan VOC yang sangat luas. Sedangkan faktor eksternal yang menyebabkan kemerosotan VOC adalah yang pertama, meletusnya revolusi Prancis yang menyebabkan Belanda jatuh ke tangan Prancis di bawah pimpinan Napoleon Bonaparte. Yang kedua, penentangan oleh rakyat Indonesia terhadap VOC dalam bentuk peperangan yang banyak menyedot pembiayaan dan tenaga. Anak-anak hebat, peristiwa pada masa pemerintahan kolonial tidak hanya sampai di situ. Pada tanggal 15 Januari 1808, Herman Willem Daendels menerima kekuasaan dari Gubernur Jenderal Wyss. Jadi, Herman Willem Daendels ini adalah gubernur Belanda yang ke-36 pada saat itu. Daendels ini menerima kekuasaan dari Gubernur Jenderal Wyss. Kemudian
Daendels dibebani tugas mempertahankan Pulau Jawa dari serangan Inggris. Kemudian, karena Inggris telah menguasai daerah kekuasaan VOC seperti di Sumatera, Ambon, dan Banda. Sebagai gubernur jenderal yang sudah diberikan kekuasaan, Herman Willem mengeluarkan langkah-langkah yang ditempuh. Yang pertama, meningkatkan jumlah tentara dengan cara mengambil dari berbagai suku bangsa di Indonesia. Kedua, membangun pabrik senjata di Semarang dan Surabaya. Yang ketiga, membangun pangkalan armada di Anyar dan Ujung Kulon. Yang keempat, membangun jalan raya dari Anyar hingga Panarukan sepanjang lebih kurang dari 1.100 km dan membangun benteng-benteng pertahanan. Tidak hanya itu, ternyata Daendels atau Herman Willem Daendels menerapkan sistem kerja paksa atau kerja rodi. Daendels juga melakukan berbagai usaha untuk mengumpulkan dana dalam menghadapi Inggris, antara lain mengadakan penyerahan hasil bumi, memaksa rakyat menjual hasil buminya kepada pemerintahan Belanda dengan harga murah, dan mewajibkan rakyat Priangan untuk menanam kopi dan menjual tanah-tanah. Nah, anak-anak hebat, itulah tadi beberapa peristiwa yang dialami oleh bangsa Indonesia pada masa pemerintahan kolonial Inggris dan Belanda. Nah, anak-anak hebat, pada pembelajaran sebelumnya kita sudah membahas tentang wujud benda. Nah, sekarang kita akan membahas bagaimana perubahan wujud benda. Di sekitar kita ada banyak sekali benda-benda dan memiliki sifat-sifat dan ciri-ciri yang unik. Dengan memahami sifat-sifat benda, kita dapat mempelajari fenomena alam yang terjadi di sekitar kita dengan baik. Nah, dengan memahami sifat benda, kalian tahu apa yang akan kamu lakukan ketika kalian berada di sungai, di laut, ataupun di danau. Dengan mengetahui sifat benda, kalian juga tahu apa yang akan kalian lakukan untuk mengubah bentuk benda-benda tersebut. Meskipun yang kita tahu ada 3 wujud benda, tetapi ketiganya dapat mengalami perubahan wujud dengan cara yang berbeda. Perubahan wujud benda disebabkan oleh lingkungan yang berubah. Misalnya, suhu lingkungan yang menjadi panas atau dingin. Perubahan wujud suatu benda yang terjadi antara lain yaitu peristiwa membeku, mencair, menguap, mengembun, atau menyublim. Membeku merupakan perubahan wujud benda cair menjadi benda padat. Perubahan ini terjadi karena suhu di lingkungan menjadi dingin. Benda cair akan membeku jika suhunya di bawah 0 derajat Celcius. Perubahan air menjadi es merupakan salah satu peristiwa yang sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Berikutnya adalah mencair. Mencair merupakan perubahan wujud benda padat menjadi benda cair akibat suhu yang panas. Kebalikannya tadi ya. Beberapa peristiwa di sekitarmu mudah kalian temui untuk menunjukkan peristiwa tersebut. Salah satunya adalah es yang mencair. Berikutnya adalah menguap. Menguap merupakan perubahan wujud benda cair menjadi benda gas.
Peristiwa ini mudah dijumpai ketika ada kegiatan masak-memasak. Yo, siapa yang sering masak atau yang sering membantu orang tuanya? Nah, pada saat kalian memasak air di atas api kompor, dalam beberapa saat air akan mendidih. Nah, peristiwa mendidih adalah contoh terjadinya penguapan atau perubahan dari benda cair ke gas. Dan pada saat yang sama terjadi pengurangan volume air atau air itu akan berkurang. Nah, anak-anak hebat, kalian telah mempelajari wujud-wujud benda atau perubahan wujud benda, yaitu benda padat, benda cair, dan gas beserta sifat-sifatnya. Benda yang berwujud gas tidak dapat dilihat, tetapi dapat dirasakan. Contoh adalah angin. Nah, pada saat kita berada di pantai, nah pasti kita atau kalian ini dapat merasakan hembusan angin. Nah, angin juga menerpa daun-daun kelapa sehingga tampak melambai-lambai. Nah, sekarang kita akan menyanyikan salah satu lagu wajib yang bertangga nada minor, yaitu Rayuan Pulau Kelapa. Rayuan Pulau Kelapa ini merupakan salah satu lagu wajib. Apa itu lagu wajib? Lagu wajib adalah lagu yang wajib untuk dipelajari oleh siswa dalam rangka menanamkan rasa cinta tanah air, menghargai rasa jasa pahlawan, dan membakar semangat perjuangan agar selalu menyala. Nah, lagu wajib ini anak-anak hebat memiliki ciri-ciri. Yang pertama, lirik lagu wajib bertujuan untuk menanamkan sikap cinta tanah air, kepahlawanan, nasionalisme, serta rela berkorban demi bangsa dan negara. Ciri yang kedua, biasanya lagu wajib menggunakan irama yang penuh semangat dan atau berupa himne. Yang ketiga, lagu-lagu wajib diajarkan, dipelajari, dan dihayati sesuai dengan maksud dan tujuan yang terkandung di dalamnya. Nah, anak-anak hebat, sekarang kita menyanyi lagu yang berjudul Rayuan Pulau Kelapa. Sudah siap? Oke, kalau sudah siap, kita bernyanyi bersama-sama ya. 1, 2, 3.
anak-anak? Sudah tahu belum liriknya? Ya, kalau masih ada yang belum, kalian boleh salin kemudian dihafalkan. Baik anak-anak, untuk pelajaran kita hari ini sampai di sini dulu. Tetap jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan. Mudah-mudahan kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanah airku aman dapatmu, pulau kelapa yang aman subur, pulau melati pujaan bangsa sejak dulu kala. Melambai-lambai hidup di pantai, bersisi-sisi ranjang renang, memuja pulau dan indah